Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, kita bisa melihat sidang lanjutan peninjauan kembali dari Saka Tatal dan kesaksian dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Langsung saja kita lihat video cuplikannya. Seluruhnya sudah hampir diwawancarai oleh Pak Deddy. Apa kesimpulan sedikit oleh Pak Deddy, artinya bahwa pandangan dari Pak Deddy, kasus ini seperti apa? Ya, saya kan tidak boleh menyimpulkan. Yang berhak menyimpulkan adalah majelis. Pandangan hati saya adalah ada ketidaksempurnaan di dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dari kasus ini. Ada ketidaksempurnaan, banyak fakta-fakta dan yang tidak dihadirkan secara sempurna. Baik, cukup yang mulia, silakan. Izin yang mulia. Ya, saudara saksi Teguh, saya mau tanyakan, apakah saudara memiliki pengetahuan bahwa pemohon Saka Tatal tergabung dalam geng motor? Tidak. Tidak. Iya. Jadi Saka Tatal tidak tergabung dalam geng motor? Tidak. Nah, kalau teman-teman yang lain, Sudirman, Jaya, Eka Sandi, Tidak. tidak juga? Oh. Saudara saksi Kang Deddy Mulyadi, ya, kami secara umum tahu Kang Deddy punya channel YouTube, tapi tentu tidak semua kita mungkin sudah nonton, dan ini forum yang mulianya untuk menyampaikan. Ya. Jadi saya ingin menanyakan kepada Kang Deddy. Kang Deddy tadi sampaikan bahwa Kang Deddy sudah berbicara dengan AF. Sudah mewawancarai. Sudah wawancara AF. Keterangan apa yang disampaikan AF kepada saksi Deddy dalam wawancara tersebut? Baik, saya jelaskan. Ya. Waktu saya mewawancarai AF meyakinkan pada saya bahwa dia melihat terpidana mengejar Eki dan Tina menggunakan motor sebanyak 8 orang sebelumnya melakukan pelemparan. Dan dia melihat itu ketika dia sedang membeli rokok pada malam hari. Nah, kemudian saya jelaskan. Dari penjelasan AF itulah saya penasaran. Ya. Karena AF menyatakan bahwa dia membeli rokok pada malam hari, melihat anak-anak itu melakukan pengajaran. Walaupun dari pengejaran 8 orang itu bertentangan ketika Peggy Setiawan ditangkap. Karena apa? Tidak jadi 8, jadi 9. Kalau ditambah 2 DPO yang kemudian dihilangkan oleh Polda Metro, kemudian jadi 11. Polda Jabar jadi 11. Sebenarnya agak bertentangan. Kemudian saya datanglah ke SMP 11 pagi harinya. Ya. Kemudian saya bercoba berjalan. Pertama yang saya temui adalah warung nasi di depan seti mobil tempat Ayat dan Dede bekerja. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak menjual rokok. Dan jam 4 sore warung kami tutup. Kemudian saya mencoba lagi mencari penjual rokok. Ternyata penjual rokok yang tersisa yang buka malam hari di tahun 2016 itu ada satu penjual namanya Warung Madura. Ya. Jarak dari Warung Madura ke tempat yang tuduhan anak-anak kumpul itu kurang lebih waktu itu 120 meter. Ya. Nah, setelah itu sudah beberapa lama, lebih dari 1 bulan, pemilik Warung Maduranya bertemu dengan saya dan saya tanya, apakah Aib dan Dede pernah beli rokok? Waktu itu Aib aja saya tanya. Dia katakan memang ada, tetapi peristiwa pelemparan dan peristiwa pengejaran tidak pernah ada menurut yang punya Warung Madura, baik suaminya maupun istrinya. Apalagi jarak yang Warung Madura yang waktu itu ditunjukkan oleh Aib itu lebih jauh dibanding yang sekarang, jaraknya hampir 150 meter. Ya. Apakah dari Warung Madura itu ke tempat 8 orang yang mengejar motor Eki yang ditumpangi oleh Vina itu dapat terlihat? Tidak akan kalau malam hari, siang pun jauh. Oh. Jadi tidak akan terlihat? Tidak akan terlihat. 120 meter apalagi sekarang itu 150 meter, bukan 120. Jauh jaraknya. Ya. Ya. Saudara saksi
mendapat somasi dari Pak Rudiana ya. Mendapat somasi lisan. Ya, somasi lisan dari Pak Rudiana. Ya. Yang disampaikan secara terbuka. Ya. Saudara saksi mendapatkan dilaporkan ya sebagai terlapor oleh AF. Iya, di Polda Metro. Ya. Bisa saudara saksi sampaikan di forum yang mulia ini, apa yang melatar belakangi ya dari pengetahuan saudara saksi, kenapa saudara saksi diberikan somasi oleh pihak Rudiana melalui kuasa hukumnya dan dilaporkan oleh pihak AF? Silakan. Karena saya menayangkan pernyataan dari saudara Dede yang mengatakan bahwa saudara Dede tidak pernah melihat pengejaran, Iya, itulah tidak pernah video melihat cuplikannya, pelemparan, saudara-saudara. dan saudara Kita sudah mengatakan pengejaran dan menyaksikannya pelemparan itu sudah bohong. mendengarkannya dari Kang Deddy Mulyadi bersaksi dalam sidang peninjauan kembali dari Saka Tatal. Nah, di sini juga dikatakan bahwa terungkapnya di sidang peninjauan kembali Saka Tatal, ternyata alasan Deddy Mulyadi rajin membuat konten YouTube seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pendampingan bukan pekerjaan saya. Sebagai warga negara Indonesia, saya wajib untuk menyampaikan ke publik apa yang belum diketahui publik. Dalam kasus Saka Tatal, agar Saka Tatal bisa kembali ke posisi yang sebenarnya. Itulah kata KDM dalam sidang pada Rabu tanggal 31 bulan 7 2024 ya, saudara-saudara, dalam sidang peninjauan kembali dari Saka Tatal. Lalu Deddy Mulyadi juga mengatakan, dibuatnya konten-konten tersebut adalah adanya keterpanggilan jiwa karena adanya masyarakat yang tidak berdaya menghadapi tuduhan tanpa diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan. Deddy Mulyadi juga mengatakan, orang datang kepadanya dan bicara di akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, salah satunya Dede, karena mereka sulit harus mengatakannya kemana. Yang datang kakaknya Dede, datang ke saya. Katanya Dede ingin menyampaikan sesuatu karena sulit menyampaikan ke yang lain. Nah, ketika ditanya apakah Deddy Mulyadi mengetahui jika channel YouTube-nya bisa saja berisiko hukum, dia menjawab jika dia mengetahuinya. Anda tahu risiko hukumnya? Anda tahu risiko hukumnya? Dilaporkan. Tanya tim kuasa hukum Saka Tatal. Setiap perbuatan ada risiko. Hukumnya dijerat undang-undang. Setiap berbuat pasti ada yang harus dipertanggungjawabkan, kata Kang Deddy Mulyadi. Nah, sebelumnya itu kan diberitakan, saudara-saudara, dalam kurun waktu 3 kali 24 jam, terhitung tanggal 22 Juli 2024, Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar diminta kubu Ibtu Rudiana untuk meminta maaf. Dan hal ini ditegaskan oleh Pitra Romadoni selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana ya. Di mana kubu Ibtu Rudiana meminta Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar untuk meminta maaf lantaran mereka menilai adanya tudingan yang merugikan hingga mencemarkan nama baik kliennya. Terkait tudingan, Dede yang menyatakan Rudiana menyuruh dia merekayasa keterangan terkait kesaksian kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu, itu fitnah dan termasuk pencemaran nama baik, kata Pitra pada Senin tanggal 22 bulan 7 2024. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan, di mana update terbaru sidang lanjutan peninjauan kembali dari Saka Tatal. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.